Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Rido Kensu ya. Kali ini saya ingin sedikit sharing-sharing tentang apa aja sih hal yang dicek pada saat medical check up sebelum berangkat ke Jepang gitu. Ada beberapa orang yang minder karena punya kekurangan tertentu atau penyakit tertentu atau riwayat-riwayat tertentu yang membuat dia tidak berani untuk mendaftar LPK ataupun untuk mempunyai keinginan berangkat ke Jepang. Sebenarnya dia sendiri juga tidak tahu itu bisa atau enggaknya gitu ya. Nah, jadi di sini saya ingin membahas hal-hal tersebut. Ya, yang pertama adalah soal tentang tinggi badan gitu. Orang pendek bisa nggak sih lolos medical check up keberangkatan ke Jepang gitu ya. Kan banyak orang-orang yang bertanya-tanya gitu ya. Dan juga banyak orang yang nggak pede buat daftar LPK atau berangkat ke Jepang karena dia pendek. Bisa nggak sih gitu lolos medical check up? Berapa sih minimal tinggi badan berangkat ke Jepang? Ya, jawabannya adalah sangat bisa untuk lolos medical check up. Karena setiap perusahaan itu standarnya berbeda-berbeda. Jadi ada yang mematokkan harus tinggi, ada yang mematokkan cukup dengan berat dan tinggi yang pas gitu. Yang pas itu maksudnya nggak terlalu gemuk, nggak terlalu tinggi juga. Ada juga yang memperbolehkan mau berapapun tinggi badannya. Karena saya dulu juga pernah minder seperti itu ya. Karena saya juga tingginya cuma 162. Jadi minderlah ke PTN mana aja juga susah karena minimal di Indonesia itu 163. Walaupun 1 cm itu sangat fatal katanya ya. Tapi setelah saya berangkat ke sini, ternyata di sini juga banyak orang Indonesia yang pendek. Yang lebih pendek dari saya itu banyak dan bisa berangkat ke sini. Jadi buat kalian yang tinggi badannya kurang dari 160 atau seperti saya, jangan pernah ragu buat nyoba tes LPK dan juga berangkat ke Jepang. Ya, yang kedua adalah perihal gigi bolong. Bisa nggak sih gigi bolong lolos medical check up pas mau berangkat ke Jepang dan juga pas mau tes LPK? Jawabannya bisa. Karena pada saat nanti kalian tes medical check up, dokter akan menyarankan gigi kalian lebih baik ditambal ataupun dicabut sekalian. Karena sebenarnya pada saat kalian datang ke Jepang, nanti di Jepang itu ada 4 musim, yaitu musim dingin, musim panas, musim semi, dan musim gugur ya. Jadi kalau misalkan gigi kalian tetap bolong dan gigi kalian tidak sehat pada saat berangkat ke Jepang, nanti akan merugikan diri kalian sendiri. Karena di sini pada saat musim dingin suhunya bisa sampai mencapai -1 atau sampai 10 derajat gitu. Itu masih sangat dingin bagi orang-orang tropis seperti kita, khususnya Indonesia ya, yang notabene negara panas gitu. Jadi kalau misalkan ada suhu dingin, orang yang mempunyai gigi bolong atau giginya rusak itu pasti akan sakit dan bisa mengganggu pekerjaan. Maka dari itu, pas medical check up pasti dokter menyarankan untuk menambal gigi yang bolong ataupun mencabut sekalian. Perihal lolos tidak lolosnya medical check up itu pasti lolos jika misalkan karena gigi yang bolong saja. Tapi alangkah lebih baiknya itu gigi ditambal supaya tidak sakit pada saat musim dingin di Jepang. Ya, jadi kenapa sih gigi kalian harus ditambal ataupun dicabut sekalian gitu ya? Jadi kalau misalkan gigi kalian sakit pada saat di Jepang dan juga gigi kalian kumat sakitnya pada saat di Jepang, senud-senud di Jepang gitu ya, asuransi kesehatan kalian itu tidak termasuk dengan pengobatan gigi, tidak termasuk dengan memperbaiki gigi di sini. Jadi jika misalkan tidak menggunakan asuransi kesehatan kalian, kalian harus membayar dengan uang Anda sendiri gitu ya. Dan itu biayanya cukup mahal. Daripada nanti di sini ngeluarin uang lebih banyak, lebih baik gigi kalian itu diperhatikan dulu sebelum berangkat ke Jepang. Karena di sini biaya pengobatan gigi atau memperbaiki gigi itu cukup mahal. Ya, yang selanjutnya adalah
bisa nggak sih orang berkacamata ataupun minus bisa lolos tes medical check up keberangkatan ke Jepang? Ya, jawabannya adalah bisa. Itu tergantung dengan perusahaan yang meminta kandidat tersebut boleh atau enggak pakai kacamata, boleh atau enggak si kandidat matanya minus gitu ya. Dan itu tergantung oleh perusahaan. Ada juga yang memperbolehkan, ada juga yang tidak memperbolehkan. Jadi buat kalian yang matanya minus ataupun memakai kacamata, jangan ragu untuk mengikuti tes medical check up LPK ataupun keberangkatan ke Jepang. Dan jangan minder untuk mempunyai harapan ke Jepang. Ya, karena saya pada saat berangkat ke sini juga ya, ada beberapa teman saya yang matanya minus dan memakai kacamata, mereka diperbolehkan. Namun ya tergantung lagi ke perusahaannya gitu, boleh atau tidak gitu ya. Ada beberapa yang boleh, ada beberapa yang tidak gitu. Karena saya sudah nyampe sini juga, orang Jepang banyak yang minus gitu matanya. Jadi jangan ragu buat kalian untuk mendaftar LPK jika mata kalian minus, ataupun untuk mempunyai harapan ke Jepang, karena itu sangat bisa untuk berangkat ke Jepang. Ya, lalu bagaimana dengan orang yang buta warna, bisa lolos nggak medical check up pada saat akan berangkat ke Jepang ataupun pada saat daftar LPK gitu ya? Jawabannya adalah mohon maaf sekali, karena saya sudah pernah mengikuti tes 3 kali di LPK gitu yang berbeda-beda. Jadi pada saat LPK A, B, C gitu ya, sepengalaman saya pada saat itu yang pertama kali diteskan itu adalah buta warna. Dan teman-teman saya yang mengalami buta warna, mereka gagal begitu saja gitu ya. Lalu pada saat saya nyampe di Jepang dan medical check up kedua di Jepang, itu yang pertama kali dites juga cek buta warna. Jadi menurut saya sangat tidak memungkinkan untuk orang yang buta warna untuk magang ke Jepang. Tapi rezeki itu tidak ada yang tahu. Kalau menurut saya ya kalian tetap ikut daftar aja. Barangkali ada perusahaan yang bisa gitu menerima orang yang buta warna. Karena saya juga pernah bertanya sama teman saya yang orang Jepang gitu, kenapa orang yang buta warna itu susah gitu untuk berangkat ke Jepang? Karena ya orang Jepang tuh menjawab gini, takutnya kalau misalkan ada kabel ataupun pekerjaan-pekerjaannya menyangkut dengan warna yang hampir sama, mereka tidak bisa teliti, itu akan mengganggu pekerjaan dan membahayakan. Dia bilang begitu. Tapi mungkin ada perusahaan lain yang tidak sebegitu detail bisa menerima orang yang buta warna. Karena orang buta warna juga bisa melihat gitu ya, bisa melihat dengan jelas gitu ya. Jadi menurut saya juga tetap semangat buat tes dan mengikuti LPK ataupun untuk mempunyai harapan ke Jepang. Jangan pernah menyerah. Ya, selanjutnya perihal tentang riwayat patah tulang. Jadi bisa lolos nggak sih orang yang mempunyai riwayat patah tulang pada saat medical check up ke Jepang gitu ya? Jawabannya adalah bisa dan tergantung perusahaan dan pekerjaannya apa gitu. Jadi apabila pekerjaan berat, mungkin dari awal pada saat tes medical check up kalian itu bakal ditanya, kalian mempunyai riwayat patah tulang atau tidak gitu. Kalau misalkan kalian itu pekerjaannya nanti akan berat gitu, lebih baik kalian bilang kalian mempunyai riwayat patah tulang. Karena jika kalian berbohong, ya yang penting saya bisa lah gitu berangkat ke Jepang gitu, tapi pas di Jepang itu kalian kumat, itu akan membahayakan kalian sendiri dan akan membuat repot Anda sendiri. Jadi lebih baik kalian yang mempunyai riwayat patah tulang mencari pekerjaan yang tidak terlalu berat di Jepang. Karena pekerjaan berat di Jepang itu cukup melelahkan dan juga angkat-angkat benda berat gitu. Misalkan kayak pekerjaan Tobi gitu ya. Tobi kan angkat besi gitu, terus manjat gitu. Itu kan membahayakan bagi orang yang pernah mempunyai riwayat patah tulang ya menurut saya. Jadi kalian tetap bisa berangkat ke Jepang yang mempunyai riwayat patah tulang mungkin, tapi pilih perusahaan yang tidak terlalu berat gitu. Jadi tetap optimis dan jangan minder karena hal seperti itu. Tetap mengikuti tes LPK dan jangan pernah
ragu untuk mempunyai impian berangkat ke Jepang. Karena ya rezeki tidak ada yang tahu gitu. Ya oke, selanjutnya adalah bisa nggak sih orang yang mempunyai ambeien lolos medical check up ke Jepang gitu? Jadi jawabannya adalah bisa. Dan juga tergantung LPK dan juga perusahaan dan pekerjaannya apa gitu. Nah, jika kalian nanti kerjaannya berat dan juga angkat-angkat lagi gitu, misalkan bakal angkat beban berat gitu, lebih baik kalian jujur kalau kalian mempunyai ambeien gitu, karena takutnya makin parah di sini dan merepotkan kalian sendiri gitu. Tapi kalau misalkan kira-kiranya nanti di sini pekerjaannya tidak terlalu berat dan tidak angkat-angkat, ataupun ambeien kalian cuma baru gejala dan juga tidak terlalu parah, itu akan tetap lolos pada saat medical check up. Karena sebagian dari dokter-dokter juga mengatakan hal tersebut. Jika misalkan nanti pekerjaan kalian berat, lebih baik kalian mencari perusahaan lain yang tidak terlalu berat, tapi kalian tetap bisa lolos medical check up pada saat berangkat ke Jepang. Yang penting ambeien kalian tidak terlalu parah gitu kan. Karena ada sebagian ambeien yang sangat parah, ada yang biasa aja, ada yang kumat-kumatan gitu. Jadi kalian tetap bisa lolos untuk berangkat ke Jepang. Ya, yang terakhir adalah perihal tentang TBC dan juga orang yang mempunyai plek paru-paru gitu. Bisa nggak sih orang tersebut lolos pada saat medical check up keberangkatan ke Jepang gitu? Jawabannya akan sangat sulit untuk berangkat ke Jepang, karena sebelum ada virus corona, hal yang sangat diwanti-wanti oleh tim perekrut keberangkatan ke Jepang itu adalah TBC. Dan hal yang sangat ditakutkan oleh orang Jepang itu adalah TBC. Karena menurut orang Jepang mungkin TBC itu adalah virus yang akan menular gitu ya. Tapi menurut saya sih kalau misalkan makanan dipisah ataupun masing-masing dan juga pakai masker, mungkin itu tidak akan menular gitu ya. Tapi tetap aja gitu susah gitu untuk berangkat ke Jepang orang yang mempunyai TBC gitu. Nah, jika plek paru-paru gitu ya, penyakit plek paru-paru gitu, itu kan masih bisa diobati di Indonesia ya. Saya pernah baca-baca juga itu tentang plek paru-paru, kan ada yang pengobatan sampai 9 bulan, ada yang pengobatan sampai 6 bulan gitu ya, sampai bersih paru-parunya gitu ya. Itu tetap bisa berangkat ke Jepang. Tapi itu harus sangat diobati gitu ya, plek paru-paru itu. Karena sepengalaman saya kemarin ya kan, angkatan atasnya saya gitu ya, senior saya itu, dia tuh nggak mempunyai riwayat TBC dan juga plek paru-paru, tapi nggak tahu kenapa pas medical di Indonesia dia lolos, tapi pas di sini dia medical plek paru-parunya itu ada pleknya gitu di paru-paru. Jadi dia tuh disuruh pulang dulu ke Indonesia, lalu pengobatan dulu di Indonesia, udah sembuh total, baru dia bisa berangkat lagi ke Jepang. Jadi untuk orang yang mempunyai TBC itu sangat sulit lah menurut saya untuk berangkat ke Jepang. Tapi untuk orang yang mempunyai plek paru-paru itu bisa diobati dan tetap bisa berangkat ke Jepang. Ya, itu kembali ke rezeki masing-masing. Bisa atau enggaknya saya cuma sepengetahuan dan sepengalaman saya. Apabila banyak kurangnya atau mungkin penjelasan saya salah ataupun kurang lengkap, mohon maaf, itu hanya sepengalaman saya saja. Jadi ya, terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.